Iya guys, hari ini jadi saya akan menjelaskan sedikit pendapat saya, kritik dan anggapan saya tentang agama dan budaya. Saya Kisnata Setiono dari Manajemen 2019 Universitas Macung. Ya, di Indonesia ini kita tahu sendiri banyak 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 sekali kaum yang memiliki yang memeluk agamanya masing-masing seperti agama Islam, Katolik, Kristen, terus Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan saya sendiri adalah sebagai umat Katolik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendapat saya tentang kehidupan antara agama dan budaya. Kebanyakan orang-orang lama yang sudah memiliki budaya dari nenek moyang mereka, seperti dia mempercayai bahwa kebiasaan nenek moyang itu adalah kebiasaan yang harus diturun-temurunkan. Jadi mereka pasti percaya setiap kepercayaan atau keyakinan yang mereka dapat dari nenek moyang. Seperti kalau kita dulu kecil pasti kan dibilang, nak kalau main jangan sampai sore-sore, jangan sampai maghrib, katanya banyak setan keluar. Itu benernya itu nggak ada kan, ya karena namanya setan itu kan memang benernya kalau menurut saya itu emang ada, tapi kan dia di beda dimensi, bukan satu dimensi sama kita. Sedangkan kalau kita nggak ganggu, mereka juga nggak ganggu gitu loh. Nah kalau orang dulu kan gitu, takutnya anaknya hilang, awas anaknya hilang gitu. Dia bilang, anakmu kok main sih di maghrib, nanti hilang loh dibawa ke deruwo. Gitu, dia bilangnya gitu guys. Emang jadi kadang gimana ya, budaya sama agama itu sama-sama berhubungan, tetapi banyak mereka yang juga mempercayai agama dan juga ada yang mempercayai budaya. Sebagai contoh, ayah saya sendiri dia percaya Tuhan, tetapi dia tidak pernah menjalankan ibadahnya. Ayah saya sendiri itu beragama Katolik, tapi dia tidak sering ke gereja karena dia bilang pada saya percaya adanya Tuhan, tetapi saya tidak memeluk agama apapun. Dan itu dia memiliki pahamnya sendiri. Paham kalau orang lain bilang itu emang itu ada paham kayak gitu. Dia itu percaya Tuhan tapi nggak ngikuti agama apapun gitu loh. Jadi dia itu kayak apa ya? Ya secara punya agama, ada sebutannya sendiri. Terus dan aku lupa sebutannya sendiri itu apa. Apa ya Cer yo? Sing sebutannya gue yo. Sebutan sing agama sendiri loh. Ateisme. Ateis nggak percaya. Iya, kalau ateis kan nggak percaya, nggak tahu lah guys. Pokoknya itu ya. Nah, terus pendapatku yang dengan kehidupan beragama di sini di Indonesia sendiri, di luar Indonesia sendiri mayoritas Islam itu pun banyak. Jadi menurut saya itu kadang ada beberapa dari mereka yang saling mengolok satu sama lain. Terus ada juga yang di daerah saya sendiri pun masih terbilang gimana ya, masih ada toleransi, tapi terkadang itu ada beberapa oknum yang maksudnya dia itu emang nggak suka sama etnis aku. Jadi aku kan turunan Tionghoa, jadi banyak yang mereka nggak suka sama etnis aku, terus jelek-jelekin agama juga. Tapi itu mau beberapa oknum aja, tapi sisanya sih bagus, masih aman-aman aja sih. Pokoknya selama nggak mengganggu banget sih, masa bodoh. Nah terus tentang budaya dan agama itu sendiri itu memang hal yang apa ya, yang mirip tapi juga berhubungan. Jadi itu tergantung orangnya sendiri. Banyak orang kadang percaya, aku juga percaya nenek moyang, tapi juga aku beragama, aku percaya adatnya Tuhan. Terus dia juga menjalankan kewajibannya sebagai umat agama apa. Dan ada juga yang cuman cuman mempercayai
kepercayaan nenek moyangnya aja. Nah, ya itu mungkin adalah apa tanggapan mereka masing-masing sebagai makhluk, sebagai masing-masing pemeluk agama masing-masing. Lalu apalagi Indonesia ini agamanya apalagi ya? Oh ya banyak kebanyakan dari agama di Indonesia itu kebanyakan banyak yang dibuat kedok bisnis. Jadi mereka itu menjalankan bisnis di balik agama tersebut. Jadi dia seperti kalau yang aku tahu dari temen aku, kalau di agamanya itu bukan jelek-jelekin ya, agama kan temanku agama Kristen. Nah dia bilang ada orang kalau ayahnya pendeta itu dia punya kayak hall room sendiri, dia bisa bikin ini kayak khotbah sendiri gitu loh. Nah itu katanya kalau khotbah sendiri itu harusnya kan uang yang persembahan itu yang dikasih jemaat itu benernya itu dikasihin ke pusat Jakarta, terus baru nanti dibagiin ke pendetanya berapa persen. Nah kalau ada yang punya sendiri itu ada yang bilang ada uang yang dia dapat itu dia ambil sendiri, jadi pure bener-bener dia langsung yang dapat. Nah kan kadang yang salah. Ada juga itu kan buat bisnis kan, jadi kan otomatis kalau dia misalnya jemaatnya banyak dan dia udah terkenal gitu, pasti kan uangnya yang dapat kan banyak kan, nggak mungkin persembahan cuma 2.000 kan. Ya mungkin ada sih, tapi kan nggak mungkin semua. Rata-rata pasti kan 50. Kalian aja 50 berapa biji? Kalian 10 berapa udah 5 juta. 500.000. Itu kalau cuma semua 10. Kalau ada 100. Ya itu menurut aku dari teman aku, tapi gue nggak tahu itu benar apa enggak sih. Terus apalagi ya? Tapi selama ini sama aku hidup antar agama sih masih bagus sih. Dulu sempat SMP di negeri kan, terus sempat ya gitu dibilangin kenapa kamu nggak masuk Islam, terus gini. Terus emang ada yang bilang gini, kalau kamu masuk Islam itu pasti masuk surga. Terus aku jawab kan, kok bisa gitu. Terus dia bilang emang ada di ayatnya, tapi pas aku baru-baru ini nyari emang ada ditulis di ayatnya itu, dia mau korupsi, mau membunuh, mau ngapain itu semua itu nggak apa-apa selama dia nanti itu akhirnya bertobat dan itu pasti dia masuk surga. Jadi itu emang ada, dan itu nggak tahu sih itu emang ada di anunya. Terus apa lagi ya, setiap agama kan beda-beda juga. Terus ada juga yang agama Katolik itu kan, kalau di Katolik kan nggak boleh, Katolik sama Kristen juga nggak boleh, dilarang membunuh, terus menzolimi, terus mencuri, fitnah dan semua pokoknya negatif nggak boleh harusnya kan. Tapi nggak tahu lagi kalau di Islam ya mungkin beda. Soalnya aku sendiri kan agama Katolik, jadi nggak tahu pasti, jadi cuma sharing aja sih. Ya mungkin itu aja sih dari aku. Terima kasih.